Oke. Jalan sendiri. Ya. Ya, alhamdulillah aku bisa hadir hari ini karena memang udah tahu beritanya untuk tanggal 6 Januari kan Gali memang akan ada sidang kedua. Jadi aku bisa ngatur jadwal aku walaupun jadwal aku padat, tapi hari ini memang aku sengaja kosongin untuk hadir di sini. Jadi ikut mensupport Gali biar dia juga tetap semangat kan. Terus ini juga ada kuasa hukumnya Gali juga. Terus mungkin bisa menjelaskan juga agenda hari ini ya Bang ya. Agenda ini eksepsi keberatan dari penasihat hukum dan terdakwa yang kita akan sampaikan kepada majelis hakim, dan kita berdoa semoga eksepsi kita dikabulkan oleh majelis hakim. Ya, poinnya itu ada beberapa hal, mungkin setelah kita sampaikan di persidangan, terus kita akan sampaikan kepada teman-teman media. Dan kita langsung sampaikan, terus kita belum sampaikan di persidangan. Kita sampaikan dulu di persidangan, setelah itu kita sampaikan kepada teman-teman media sehari-hari. Komunikasinya aku tadi aku baru potong rambut, terus Gali juga masih diet karena kemarin kan gemuk lagi, komplain, terus dia bilang ya tiap hari aku minum jeruk nih walaupun perutnya masih agak gemuk, tapi agak mendingan lah ya dibanding minggu lalu pas aku lihat dia kan sempat gemuk banget karena dia sempat sakit, terus banyak minum antibiotik gitu, jadi dia tetap berusaha tetap diet biar penampilannya juga tetap bagus. Terus pakai baju kemeja putih yang aku beliin, beda sama yang sidang kemarin. Kalau yang sidang kemarin kan adiknya yang beliin, agak lebih beda. Jadi pas banget yang aku beliin. Terus dia juga makin semangat. Terus dia bilang terima kasih aku udah hadir. Terus dia nitip tadi ada snack ringan untuk anakku juga. Gitu. Dia kan harapannya dia sebelum tahun baru kemarin aku sempat datang. Tapi oleh karena aku sama anakku banyak diundang acara TV, jadi aku nggak bisa hadir ke Polda bawa anakku lihat Gali. Jadi tadi dia bilang ya udah titip aja deh, karena kan anakku sekarang udah masuk masa sekolah, jadi nggak sempat melihat Gali anakku. Tempat mana nih? Oke ya. Tentunya kan kita punya perspektif cukup alhamdulillah. Kami tentunya tanpa bermaksud mendahului apa yang kiranya bisa akan menghasilkan output. Kenapa? Aku tadi bawa bedak untuk yang keringat karena Gali kan gampang keringetan ya. Jadi dia berapa kali banyak yang keringet di daerah paha. Terus bawain juga pakaian dalam karena sekarang musim hujan. Jadi nyucinya juga lama keringnya. Jadi nggak mungkin itu diulang-ulang. Jadi aku tadi bawain. Terus apalagi tadi ya shampoo yang udah habis, sabun cair, sama korek kuping. Oke. Yuk. Apa yang lanjut? Ya. Iya, betul. Agendanya apa bisa dijelaskan? Baik, agenda hari ini itu eksepsi atau biasa dikenal dengan keberatan. Karena terdakwa tidak mengerti dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum pada tanggal 9 Desember kemarin. Dakwaannya disusun secara alternatif, tapi ragu-ragu. Jadi jaksa, kenapa jaksa turun dakwaan secara alternatif? Karena itu adalah keraguan-raguan dari seorang jaksa bahwa bila tidak terpenuhi satu unsur, maka akan ada unsur lain tindak perbuatan lain yang dilakukan. Nah, pertama eksepsi kita yaitu tentang lokus delikti, tentang kejadian perkara, bahwa perkara tersebut kejadiannya di Cibinong, Jawa Barat. Nah, seharusnya jaksa dalam melibatkan proses perkara atau penyidik ke kejaksaan negeri Jakarta atau Kabupaten Bogor, ada kejaksaan negeri Jawa Barat, dan selanjutnya ke pengadilan dilimpahkan berkas perkara tersebut ke pengadilan negeri Cibinong. Tetapi jaksa tetap memaksakan di pengadilan negeri Jakarta Selatan, sehingga kita menggunakan hak kita sebagai penasihat hukum dari terdakwa Gali Tunangan untuk mengajukan keberatan karena sebagian besar saksi itu berada di Cibinong. Yang kedua tentang delik perbuatan. Nah, dalam perkara ini tidak ada yang namanya
pengaduan atau laporan pengaduan yang diajukan oleh saksi korban. Yang ada hanya laporan polisi. Nah, sehingga menurut putusan Mahkamah Konstitusi, dakwaan ini harus batal dan dihukum karena perkara tersebut tidak harus dilanjutkan karena tidak ada pengaduan. Itu untuk delik IT ya, pencemaran dan IT maupun yang disebut dengan konten kesusilaan atau apalah di dalam IT. Itulah perintah undang-undang. Selanjutnya Kang Erik akan menunjukkan. Dari sidang ini seperti apa tanggapan Abang sebagai ketua pembelaan? Karena salah satu keberatan kita itu persoalan tentang lokus delikti, itu di mana perbuatan itu dilakukan dan di mana yang menyangkut tentang instrumen atau kebendaan atau barang atau benda itu perbuatan itu berada. Salah satu yang kita lakukan selain menyangkut bahwa adalah gangguan atau kesimpulan. Lain kami melihat juga terkesan gitu bahwa seyogyanya ini untuk kewenangannya itu berada di kepada dari responnya terhadap kedatangan kemarin sidang dari kayak surat kurang merespon tentang kehadiran Kemal, gimana tanggapan Kemal sendiri? Sebenarnya sih karena kan sebelum tadi kita masuk ke dalam sidang kan kita sempat ngobrol juga di dalam ruangan tahanan tadi ya. Jadi dia malah senang banget, bisa terlihat kan wajahnya juga senyum banget ya tadi ya, beda banget, sumringah banget, beda banget sama bulan lalu kan. Kayaknya aku juga pas nonton, kok gini banget ya lagi gue gitu kan. Kalau tadi kan jauh lebih cerah, lebih senang karena aku juga datang, hadir, bawain dia makanan. Jadi memang kalau Gali itu memang kan dia tipe orangnya manja, dia butuh support gitu. Jadi memang hari ini dari pagi tadi aku dari jam kurang lebih jam 15-an ya, udah standby di sini, datang, jadi kasih support. Dan ini tadi Gali sempat ada minta apa sesuatu juga nanti ke depannya dibawakan apa lagi? Enggak sih, apa namanya dia sih yang penting aku rajin datang aja juga senang. Terus pokoknya lagi fokus kan aku mau launching laguku nih yang Cinta Sejati, nanti kan awal bulan ini kan di aransemen ulang tuh dengan musik EDM gitu yang terima kasih gitu. Jadi ya mudah-mudahan nanti launchingnya juga bakalan sukses. Ini Ini bisa dibilang menebus dosa yang kemarin nggak datang waktu sidang itu juga nggak sih? Iya, karena kalau yang kemarin itu mungkin bisa ditanyain sama Pak Salahuddin ya, kuasa hukumnya, karena memang beliau kan sulit dihubungi. Jadi aku mepet sekali ya Pak ya, baru tahu kalau sidang Gali itu di tanggal 9 Desember gitu. Beda sama saat ini, karena saat ini kan dari tanggal 9 itu udah diumumkan ya sidang gitu, udah terus nanti sidang keduanya tanggal 6 Januari. Jadi untuk schedule aku tuh kan banyak rumor yang berkembang ya, aku nggak peduli Gali atau apa gitu kan, aku sibuk mikirin sidang Krisata. Bahkan selama ini aku udah bilang aku sama Krisata itu hanya berteman, karena Gali juga kan temenan udah lama sama Krisata, jadi tidak ada hubungan yang spesial gitu. Itu kita saling mensupport aja. Nah saat inilah pembuktian bahwa berita itu nggak benar, kan aku tetap support Gali gitu. Karena memang selama ini walaupun aku nggak hadir, tetap aku komunikasi terus kok sama kuasa hukumnya Gali ya, selalu aku monitor terus gimana perkembangannya. Iya. Malah bisa dibilang ini sebagai iya. jadi gini, kan simpel aja. Artinya tanyakan ke jaksa gitu. Jaksa buat dakwaan. Dakwaan berarti jaksa telah melimpahkan berkas perkara ke pengadilan untuk disidangkan. Nah, kita membuat eksepsi. Kalau jaksa merasa bahwa dakwaan dia adalah benar dan sesuai dengan koridor hukum atau ajaran-ajaran hukum, dia nggak perlu kasasi. Itu kan, tadi kan jaksa bahwa saya akan menanggapi secara tertulis, berarti jaksa ragu-ragu dengan dakwaannya. Makanya tanyakan jaksa. Kalau jadi profesional ya profesional, bahwa saya masukkan dakwaan selesai. Mau penasihat apa eksepsi atau keberatan penasihat hukum apa tingginya 10 pun nggak ada masalah, nggak bisa. Bahwa saya tetap pada dakwaan saya. Itulah jaksa yang profesional. Itu jaksa yang mengetahui bahwa benar apa yang diajukan adalah benar. Kalau jaksa yang profesional ya saya nggak tahu. Cuman tanyakan ke jaksa kenapa mengajukan keberatan atau menanggapi. Bang, berarti ini bisa bilang langkah lebih maju terhadap Gali nggak sih untuk bisa mungkin langkah apa namanya bisa menghirup udara bebas ke depannya? Secara hukum kita meyakini itu. Karena ajaran hukum
ajaran hukum. Nah itu ajaran hukum adalah benar bahwa hakim ada beberapa contoh eksepsi yang dikabulkan seperti eksepsinya Julianus Haris Oneng itu dikabulkan kan antara mencampur adukan antara pornografi undang-undang. Jadi inilah yang seperti yang kita lihat bahwa dakwaan itu harus jelas, cermat dan tepat. Untuk sidang selanjutnya kapan? Tanggal 13 ya Kang, tanggal 13 tanggapan jaksa penuntut. Kita lihat tanggapannya seperti apa. Ya artinya kalau jawaban dari penasihat hukum kami ada sekitar 11 halaman tadi ya. Nah, kalau tanggapan jaksa lebih dari 10 halaman kan berarti ada sedikit yang harus. Makanya kami berharap bahwa kami yakin bahwa majelis hakim objektif dalam menilai perkara ini. Dan kalau memang orang tersebut harus dipindahkan ke tempat lain maka itu harus sesuai. Oke. Pak, tapi ketika nanti masuk ke pengujian material siap juga. Oh ya, kita akan siap beradu. Mau sampai dimanapun kita akan siap beradu. Dan hari ini sampai kapanpun kita mengatakan bahwa Gali Ginanjar tidak bersalah. Tadi ada sepatah kata soal penggunaan bahasa yang disebut jadi konteks utama itu. Apakah sudah ada konsultasi sama ahli bahasa, Pak? Oh ya kan kita melihat, semua orang bisa melihat bahwa video tersebut tidak mengeluarkan kata-kata itu. Nah, ini adalah rekayasa dari jaksa penuntut umum. Oke. Sip. Saya aja Pak yang bawa. Oh jangan. Ada ini dulu bagian apa? Nah, itu kan barang bawaan saya. Biasa. Diatur dan diancam dalam pasal 51 ayat 2, contoh pasal 36, contoh pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, contoh pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Subsidi perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat 1 contoh pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua, primer perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 51 ayat 2 contoh pasal 36. Menanggapi, terima kasih yang mulia. Setelah kami mendengar eksepsi dari terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 Ya, jadi begitu ya. Jadi kita akan tunda lagi, kita dengarkan tadi intinya dari eksepsi penasihat hukum atau keberatan penasihat hukum sudah kita ketahui sama-sama ya bahwa keberatan paling utama ini adalah mengenai blok khusus lagi. Nanti kita tunggu dulu apa tanggapannya, kemudian majelis akan mengambil keputusan. Dan saya ingatkan jangan sampai intervensi pada majelis, biarpun kami akan memutus ini secara bagaimana. Ya, ada lagi yang ingin disampaikan, Pak Bro, Ray, Kali, ya, cukup. Ada yang disampaikan. Ya, sekali lagi saya umumkan bahwa perkara ini ditunda sampai dengan hari Senin tanggal 13 Januari 2020 untuk tanggapan jaksa atas eksepsi atau keberatan dari para penasihat hukum. Ya, sidang selesai dan itu.
Pak Doni. Apa? Oh enggak, cuman tadi tolong dibawain aja. Gimana bawa apa nih untuk kali hari ini? Hah? Bawa apa hari ini? Ini bawain coklat, bawain bedak yang aduh, perlu baju gue lepas. Soalnya kan dalam makan nggak boleh makan coklat, akhirnya dikabulin juga. Saya selaku seorang walaf karena kalau katanya teman-teman ya, katanya di dalam ADRT-nya mereka mereka mendukung orang-orang yang ingin menjadi mualaf, termasuk Pak Anton kan juga ketua PITI ya, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Hah? Makanya saya nikahi masalah Islam, nikah sama ini, saya bisa tanggung jawab juga. Sekarang anak yang berdua kan ini silet nih. Santai saya. Ini tegakkan keadilan, tapi nggak boleh gitu dia anak berdua yang kecil-kecil lagi. Saya baru kali ini hadir dia. Jadi saya bilang, cobalah udah damai aja. Ya kan? Saya seorang mualaf, saya katakan, kita nggak boleh dendam pada kita, nggak boleh iri dengki, suuzon, nggak boleh. Dosa ibadah kita semua buyar. Maka saya minta segala di mediasi supaya selesailah. Bunuh orang enggak, tipu orang enggak, mencuri enggak, narkoba enggak, yang begini cuma. Tapi mau ada dampaknya ke anaknya. Ya terima kasih ya. Kalau mungkin ada yang disampaikan buat Pak Yunus mungkin dalam hati yang paling dalam secara kami. Ya, yang pasti begini, saya ucapkan banyak terima kasih ya kepada pelapor saya juga, karena begini ya, setelah saya masuk di dalam rutan Polda Metro Jaya, saya di sana mendapat banyak hikmah, saya mendapat banyak pelajaran, saya bisa berubah untuk menjadi orang yang lebih baik, saya bisa melihat istri saya berhijab. Ini adalah hal yang luar biasa, karena di dalam hutan saya baru mendapatkan kenikmatan beribadah. Selama ini saya di luar mungkin ugal-ugalan, saya di luar mungkin masih fokus terhadap hal-hal yang di dunia, tapi saya di hutan banyak belajar. Saya bersyukur di dalam dia bisa ngaji, bisa baca Quran enggak. Nah, dia kan belum bisa. Itu maka saya sayang sama anaknya. Ya itu saya juga. Ya oke ya. Baik, baik saudara. Ini kita mau ada gini sedikit. Ada untuk memberikan keterangan selanjutnya, ada saudara kita dari Pemuda Muslim. Oke, Bang Murad, kenal Bang. Silakan. Munduran dia. Ya, teman-teman wartawan, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh saudara Pablo bahwa ada Forum Pemuda Muslim Maluku yang mana sidang pertama.